Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dari praktikum struktur data, yakni adalah tentang stack dan juga queue. Nah, pada praktikum ini terdapat dua praktikum. Yang pertama di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan stack, dan yang kedua di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan queue. Nah, untuk mengimplementasikan stack, di sini kita disuruh untuk membuat tiga kelas. Nah, yang kelas pertama adalah stack, yang kedua adalah pembalik, dan yang ketiga ini adalah kelas F pembalik, di mana tiap kelas ini ada fungsinya masing-masing. Nah, kelas stack ini disuruh buat isi dari metode dan juga konstruktornya itu. Nah, kelas pembalik di sini kita untuk membalik kata tersebut yang sebelumnya kita masukkan untuk bisa dirubah. Nah, untuk pembalik ini di sini kita untuk membalik input dan juga mendapatkan outputnya, jadi hasil akhirnya gitu pembalik ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, untuk outputnya di sini terdapat dua output. Kita bisa disuruh memilih salah satunya, yakni ada yang A dan cara yang B. Sebenarnya kurang lebih caranya sama aja, tapi katanya kalau di sini kita menggunakan B akan mendapatkan nilai tambahannya. Jadi ya, saya akan menggunakan B. Kalau bisa saya akan menjelaskan juga yang A-nya bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama dulu aja, yang tentang stack. Kita masuk ke stack ya. Nah, di sini stack ini sebenarnya kita membuat kelas stack ini, kita memasukkan metode-metode juga kok, dan juga konstruktor yang ada di kelas stack ini. Nah, dapatnya dari mana? Ini sebenarnya sama aja sama yang ada di modul yang halaman 23 atau 24 kalau nggak salah ya. Iya, yang ini stack. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya kalau pada kelas stack yang ini, yang saya buat ini, itu kita menggunakan char. Nah, kenapa kita akan menggunakan char? Yang harusnya pada ini kita menggunakan long, karena di sini kita menggunakan kata-kata ya. Jadi char itu kan bukan kata-katanya ya, itu huruf-huruf gitu loh, dipisah-pisah satu-satu. Yang nantinya akan kita pindah-pindahkan, ibaratnya array gitu kan, sama aja kayak array gitu. Nah, di sini juga terdapat beberapa metode seperti metode push yang berfungsi untuk menambahkan data, pop untuk mengeluarkan suatu data, pick mengetahui data teratas, empty mengecek apakah data kosong atau tidak, isFull mengetahui apakah tampukan data sudah penuh atau tidak, yang sebelumnya sudah dikerjakan pada modul. Terus kita masuk ke pembalik ya, ke kelas pembalik. Nah, kelas pembalik di sini saya mendeklarasi variabel input dan juga output dengan akses private. Nah, terus habis itu kita membuat pembalik ini dengan konstruktornya. Terus kita membuat membalik dengan tujuan apa? Ini fungsinya untuk membalik kata-katanya yang dari misalnya falah menjadi halaf gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus kita masuk ke kelas ketiga, yakni adalah pembalik. Di sini adalah kelas main-nya ya, kelas utamanya dari itu. Jadi yang hasil ini akan dimasukkan ke pembalik. Nah, di sini ada yang pertama ada A dan juga ada yang B. Kita coba dulu aja yang A itu gimana. Jadi yang A ini kita cara kerjanya itu gimana ya? Yang A itu sebenarnya sama yang B itu sama, cuman perbedaannya kalau yang B itu kita menggunakan scanner. Berbeda dengan yang A kita memasukkan inputannya atau datanya kita masukkan saat kita membuat source code-nya seperti ini. Inputnya kita memasukkan falah. Jadi hasil itunya akan diubah menjadi output. Nah, outputnya ini. Misalnya kita run ya. Maka katanya falah dibalik menjadi halaf, atau inputnya falah, outputnya menjadi halaf. Gitu perubahannya. Nah, misalnya kita menjadi yang B ya. Yang B ini bedanya di sini kita yang B itu menggunakan scanner. Jadi kita harus menambahkan Java util scanner pada program ini. Itu kecuali kalau kita menggunakan yang A ini bakal nggak keguna gitu, nggak pakai. Kita disuruh membuat scanner, terus kita membuat print, dan kita input nih. Nah, ini input ini maksudnya adalah kata yang kita masukkan itu nanti menjadi input, dan outputnya jadi kita masukkan pembaliknya nih. Nah, terus outputnya ini jadi gini. Error. Solo. Duh, mohon maaf. Nah, langsung aja kita run ya. Kita masukkan kode misalnya yang kayak tadi ya, soto gitu. Kan menjadi otos. Nah, ini sampai kapan? Akan kebalik terus.
sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Kenapa? Karena kita membuat perulangannya sampai 5. Coba kalau misalnya kita perulangannya sampai 10 gitu, maka perulangannya akan diulang sampai 10 terus. Nah, kalau misalnya kita capek ya kita tinggal cancel aja di sininya. Sama juga ini, yang A ini juga kita bisa menggunakan perulangan sebenarnya. Jadi misalnya ini kan kita cuma satu ya, tapi gimana cara kita inputnya? Jadi kita membuat objek lagi per objek gitu, biar sampai 5. Jadi objek satu kita ini masukkan satu dengan perulangan pertama gitu, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita masuk saja ke soal kedua. Soal keduanya itu tentang Q untuk WW itu. Jadi di Q ini kita disuruh untuk menghasilkan output seperti ini ya, output berupa antrian ini. Yang mana di sini kita menggunakan Q, jadi nggak bisa asal output, asal print semua gitu, nggak. Kita menggunakan output. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, kita di sini membuat Q-nya dulu. Q-nya di sini sama juga seperti yang ada di modul yang tentang Q ini. Tapi perbedaannya di sini ya, ini adalah di sini kita menggunakan string ya pada apa namanya variabelnya. Pada variabelnya kita menggunakan string, terus kita juga tambahkan lagi stop ini. Nah, terus di metodenya juga ada perubahan. Ini pada insert, pada metode insertnya juga kita perubahkan. Misalnya apabila itu if insertnya full, maka maaf antrian masih penuh, seperti yang ada di sini nih. Yang tadi yang ini ya. Maaf apabila kan 4 ya, yang masuk tuh hanya bisa 4. Jadi apabila itu lebih dari 4, maka antrian masih penuh. Apabila lebih kecil ya ini masuk semua gitu. Terus tadi oke. Nah, terus else kalau misalnya selain penuh, berarti bukan kosong ya, bukan is empty itu, tapi selain penuh, maka kan masuk antriannya. Terus ini kalau insert kosong, terus juga ada metode-metode yang tadi. Terus ada metode remove juga di sini untuk menghapus ya, misalnya kita menghapus salah satunya, itu maka akan terhapus gitu. Terus di sini ada metode display. Metode display kurang lebih cara kerjanya dan juga tugasnya ya sama seperti pada praktikum sebelumnya, yakni untuk menampilkan datanya itu. Nah, terus kita masuk saja ke QApp ini. Terus kita masukkan dulu nama-namanya sesuai dengan yang ada di modul. Ini adalah Andi, Ahmad, Satrio, Aprizal, terus ada Sukran dan Mahmud. Nah, setelah kita masukkan, ini ada metode insertnya. Jadi kita masukkan namanya dengan insert gitu ya. Terus cara biar kita pisahkan antara yang ini ya, yang tadi itu yang antrian masih penuh atau masuk, dia bisa masuk atau tidak, itu dengan batas kita masukkannya nih. Dengan kita beri batas berapa yang bisa masuk. Nah, cara beri batasnya kita tinggal buat ini nih. Buat objek dengan jumlah 4 nih. Terus kita print isi antriannya dan kita display untuk menampilkannya dan juga beri ini untuk spasinya. Nah, terus kita print lagi, kan membuat perulangan ini. Dan yang untuk yang terakhir, untuk yang antrian kosong, yang terakhir yang seperti yang ada di modul ini antrian kosong 0%, 0000, maka P-nya itu ini. Kita menggunakan size-nya itu ya. Langsung saja kita coba run programnya. Akan terjadi seperti ini. Jadi beberapa mulai samakan. Nah, jadi yang pertama di sini adalah beberapa mulai mengantri. Kan yang masuk hanya bisa 4, jadi Andi masuk antrian, Ahmad masuk antrian, Satrio masuk antrian, Aprizal masuk antrian. Maaf, Sukron antrian masih penuh, Mahmud antrian juga masih penuh. Terus isi antriannya ini 4. Karena apa? Yang masuk kan hanya 4 ini. Andi, Ahmad, Satrio, dan Aprizal. Sesuai juga sama halnya seperti yang ada di modul nih. Antriannya 4. Satu persatu keluar dari antrian. Jadi satu persatunya keluar, di sini ada yang keluar pertama adalah Andi, terus Ahmad, Satrio, dan Aprizal, habis itu baru antrian kosong, dan 0% ini. Jadi terus ini, Andi keluar dari antrian, terus Ahmad, Satrio, Aprizal kosong, Andinya kosong nih. Nah, terus Ahmad keluar dari antrian, terus kosong, Aprizal, Satrio keluar dari antrian, kosong, dan Aprizal keluar akhirnya kosong semua, dan antrian pun kosong, hasilnya 0%. Seperti itu. Jadi
Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.